Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 836-840 Jepang. Pesawat yang diatur oleh Chen Zekai sudah lama menunggu di hanggar. Hongwu sudah tiba dengan Kobayashi Ichiro dan sedang menunggu di bawah pesawat. Wei Liang dan Paul juga tiba lebih awal, menunggu kedatangan Ye Chen. Jam 9 pagi, konvoi Chen Zekai melaju ke hanggar satu persatu. Chen Zekai segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Ye Chen sendiri. Setelah Ye Chen turun dari mobil, semua orang maju untuk menyapanya. Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata kepada semua orang, "Apakah semua orang di sini? Jika demikian, naiklah ke pesawat sekarang." Chen Zekai membuat inventaris, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, semuanya ada di sini." Juga beberapa bawahan Hongwu dan Chen Zekai, total 12 orang. Setelah semua orang naik ke pesawat, para kru segera menyalakan mesin pesawat, mendorong pesawat keluar dari hanggar, lalu menghubungi menara kontrol, dan mengantre untuk lepas landas terlebih dahulu. Pesawat lepas landas di udara dan terbang ke arah timur. Selama penerbangan, Ichiro Kobayashi gelisah dan terlihat sangat gugup. Dia mengumpulkan keberaniannya, datang ke sisi Ye Chen, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana jika anggota keluarga lainnya tidak mau menerima saya, atau bahkan masih berpikir bahwa saya adalah pembunuh ayah saya, dan menolak untuk membiarkan saya mewarisi farmasi Kobayashi?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya memiliki video pengakuan Kobayashi Jiro di tangan saya, dan saya akan menunjukkan videonya kepada mereka." Kobayashi Ichiro bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika mereka masih tidak percaya itu?" Ye Chen tersenyum menghina, "Tidak percaya? Jika kamu tidak percaya padaku, pergi ke proses hukum. Mereka mengatakan bahwa kamu membunuh ayahmu. Bisakah kamu memberikan bukti nyata? Jika kamu tidak bisa, itu akan membuktikan bahwa kamu bukan pembunuh yang membunuh ayahmu. Apa yang bisa mereka lakukan denganmu?" Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Selain itu, saudara laki-lakimu hilang sekarang, dan kamu adalah satu-satunya pewaris warisan ayahmu. Jika sisa keluargamu menolak untuk menerimamu, lalu mengusir mereka semua keluar dari Kobayashi Pharmaceutical, biarkan mereka berjuang sendiri." Kobayashi Ichiro berkata dengan ekspresi percaya diri, "Tuan Ye, sejujurnya, paman dan tetua keluarga saya berada di Dewan Kobayashi Pharmaceutical. Meskipun mereka tidak memiliki saham aktual, tetapi mereka semua memiliki sejumlah saham kering. Setiap tahun, Kobayashi Pharmaceutical mengambil banyak dividen, dan mereka juga memegang beberapa posisi penting di Kobayashi Pharmaceutical. Jika ini orang-orang menentang saya, sungguh tidak mudah untuk menangani." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan masalah. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi mereka dua cara. Yang pertama adalah bekerja sama jujur. Selama mereka patuh, mereka masih akan diberikan dividen mereka. Tetapi jika mereka bersulang dan menolak makan anggur yang enak, maka hanya ada cara kedua. Ketika tidak ada yang tersisa, semua orang akan pergi, dan semua orang akan terus berbalik ketika bumi hilang, dan tim manajemen baru dapat dibangun kembali untuk posisi penting ini." Dia berkata. Ye Chen menunjuk ke Wei Liang, dan berkata kepada Ichiro Kobayashi, "Itu benar-benar tidak mungkin. Saya akan memisahkan sebagian dari tim manajemen Jiuxuan Pharmaceutical, dan mengambil alih manajemen Kobayashi Pharmaceutical secara menyeluruh. Ketika saatnya tiba, Anda bisa tinggal di Jepang dan menikmati hidup mewah. Anda tidak perlu melakukannya khawatir tentang hal lain." Kobayashi Ichiro tahu betul bahwa setelah dia berhasil mentransfer 90% sahamnya ke Marvin Ye, Kobayashi Pharmaceutical tidak ada hubungannya dengan dia.
Yang bisa saya lakukan adalah dengan jujur mengambil dividen yang diberikan oleh Ye Chen dan menjalani kehidupan orang kaya biasa. Memikirkannya dengan hati-hati, Ichiro Kobayashi juga merasa agak bersalah. Karena dengan cara ini, sama saja dengan menjual jerih payah hidup ayahnya. Ada pepatah lama di China bahwa tidak ada salahnya menyuruh anak kucing menjual tanah ayahnya. Namun pepatah lama ini tentang anak yang hilang. Meskipun Kobayashi Ichiro tidak terlalu mampu, dia memang bukan anak yang hilang. Jika dia adalah anak yang hilang, dia tidak akan datang ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pameran pengobatan tradisional Tiongkok, apalagi mendambakan obat ajaib si Tianqi. Dia dengan sepenuh hati ingin mendapatkan formula obat ajaib, tetapi sebenarnya dia juga ingin merevitalisasi Kobayashi Pharmaceutical dan membuat Kobayashi Pharmaceutical berdiri di puncak dunia. Bagaimanapun, dia juga memiliki hati untuk memimpin keluarga untuk berkembang. Namun kini, Kobayashi Pharmaceutical akan segera hancur di tangannya. Meskipun Kobayashi Ichiro sangat melankolis, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, dia juga tahu betapa populernya Jiuxuan Weisan sekarang. Dilihat dari efek obat Jiuxuan Weisan yang kuat, pasti akan menjadi obat terlaris di dunia di masa depan. Adapun Kobayashi Pharmaceutical, jika tidak digabungkan oleh Ye Chen, pasti akan menurun di masa depan. Jika Kobayashi Pharmaceutical, setelah pergantian kepemilikan, mencurahkan seluruh upayanya untuk memproduksi Jiuxuan Weisan, itu pasti akan menciptakan kekayaan besar di seluruh dunia. Saat itu, 10% sahamnya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, Ichiro Kobayashi merasa jauh lebih nyaman. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat Ye Chen mendarat di Bandara Tokyo. Setelah semua orang menyelesaikan prosedur imigrasi, mereka keluar dari bandara, dan bawahan yang diatur oleh Chen Zekai sudah menunggu di luar bandara. Bawahan yang diatur oleh Chen Zekai semuanya mengemudikan Rolls-Royce. Di Jepang, kelangkaan Rolls-Royce bahkan lebih tinggi daripada di China. Ini terutama karena kebanyakan orang Jepang memilih mobil merek lokal Jepang yang murah dan terjangkau. Mobil impor seperti Mercedes-Benz, BMW dan bahkan Rolls-Royce memiliki proporsi yang sangat rendah di jalanan Jepang, sehingga armada yang seluruhnya terdiri dari Rolls-Royce ini juga sangat eye-catching di bandara. Chen Zekai secara pribadi membuka pintu salah satu mobil Rolls-Royce untuk Ye Chen. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, dia berjalan ke sisi lain dan bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, kemana kita harus pergi dulu?" Ye Chen berkata, "Langsung ke kantor pusat Kobayashi Pharmaceutical." Chen Zekai berkata, "Tuan muda, saya telah menyelidiki situasi Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. sebelumnya, dan sejujurnya, keluarga mereka masih sangat rumit, jadi saya takut akan sangat sulit untuk membawa Kobayashi Ichiro ke sana. Yakinkan publik." Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semakin rumit, semakin Anda harus memotong kekacauan dengan cepat. Saya di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk berteman dengan mereka. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikan kekacauan ini satu persatu? Apakah semua masalah keluarga Xiaolin telah diselesaikan?" Chen Zekai berkata dengan prihatin, "Tuan, bagaimanapun juga, Xiaolin Farmasi adalah grup besar bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Di mata mereka, Ichiro Kobayashi sudah mati, dan Jiro Kobayashi juga hilang. Jadi ini kesempatan bagus untuk menggelapkan Kobayashi Pharmaceutical. Mungkin mereka sudah mulai mengukir Kobayashi Pharmaceutical secara internal, sangat menolak." Ye Chen berkata dengan senyum ringan, "Dari sudut pandang hukum, tidak ada yang bisa menghentikan Ichiro Kobayashi untuk mengambil kembali Kobayashi Pharmaceutical. Kesempatan ini, bersihkan anggota jaminan lainnya dari keluarga Kobayashi." Saat ini, kantor pusat Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo sedang bersiap untuk mengadakan rapat pemegang saham darurat. Selama ini,
Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., Jiro Kobayashi, tiba-tiba menghilang setelah pergi ke China, meninggalkan seluruh grup Kobayashi Pharmaceutical tanpa pemimpin. Pada awalnya, para pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical ini masih berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Kobayashi Jiro. Tetapi mereka melakukan banyak upaya, tetapi mereka tidak dapat menemukan Kobayashi Jiro. Setelah itu, mereka langsung menghubungi Yuhiko Ito, pemimpin keluarga Ito. Alasan saya menghubungi Yuhiko Ito adalah karena pemegang saham Kobayashi Pharmaceuticals mengetahui bahwa Yuhiko Ito sangat optimis dengan Kobayashi Pharmaceuticals dan Kobayashi Jiro, dan berharap bisa merekrut Kobayashi Jiro sebagai menantunya dan kemudian menjadi pemegang saham Kobayashi Farmasi. Alasan mengapa Jiro Kobayashi pergi ke China adalah untuk mengejar putri Ito Yuhiko, Ito Nanako. Akibatnya, Nanako Ito kembali, namun pengikutnya Jiro Kobayashi menghilang, yang membuat keluarga Kobayashi bingung. Yuhiko Ito juga sangat prihatin dengan masalah ini, lagi pula dia sangat optimis dengan Kobayashi Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical. Jika Kobayashi Jiro menghilang, dia tentu tidak akan bisa menjadi menantunya. Selain itu, kapasitas produksi Jiuxuan Weisan tidak mencukupi, dan belum diekspor ke pasar luar negeri, sehingga konsumen Jepang tidak tahu apa-apa tentang obat ajaib ini, dan mereka tetap saja Weisan Kobayashi dianggap sebagai yang terbaik dalam pengobatan lambung, dan penjualan Weisan Kobayashi di pasar Jepang sama sekali tidak terpengaruh. Oleh karena itu, menurut Ito Yuhiko, prospek masa depan Kobayashi Pharmaceutical masih cerah. Agar tidak melewatkan kesempatan berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, Ito Yuhiko pun mengutus banyak orang untuk mencari keberadaan Kobayashi Jiro. Tapi sayang sekali mereka sama sekali tidak memiliki jaringan intelijen yang kuat di China, dan mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi tentang Kobayashi Jiro. Oleh karena itu, di mata keluarga Kobayashi dan Ito Yuhiko, Kobayashi Jiro sepertinya telah menghilang sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Ito Yuhiko memimpin dengan menyerah soal terus mencari Kobayashi Jiro. Dia merasa daripada mencari Kobayashi Jiro dengan cara ini, lebih baik membiarkan keluarga Kobayashi memilih presiden baru, dan kemudian bekerja sama dengan presiden baru itu sendiri. Selanjutnya, di bawah kendali Ito Yuhiko, keluarga Kobayashi pun menyerah. Setelah keluarga Kobayashi menyerah mencari Kobayashi Jiro, mereka mulai memasuki tahap selanjutnya, bersiap untuk merestrukturisasi Kobayashi Pharmaceutical dan membagi kembali kue Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Pharmaceutical dikembangkan oleh ayah Ichiro Kobayashi, Kobayashi Masao, selama puluhan tahun. Meskipun banyak anggota keluarga Kobayashi yang berpartisipasi di dalamnya, namun mereka tidak secara langsung memiliki saham Kobayashi Pharmaceutical. Setelah kematian Kobayashi Masao, Kobayashi Ichiro dituduh membunuh ayahnya, dan Kobayashi Jiro secara alami menjadi pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical. Namun, kini Kobayashi Jiro juga menghilang. Menurut hukum Jepang, jika Kobayashi Jiro masih belum diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu, maka dapat dinilai dari tingkat hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dan kerabatnya berhak untuk mewarisi semua hartanya. Dalam hal ini, semua saham Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi hidangan kerabat agunan keluarga Kobayashi. Paman Kobayashi Ichiro, Kobayashi Masayoshi, kini untuk sementara menggantikan penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., menjalankan hak manajemen menggantikan Kobayashi Jiro. Takehiko Ito yang selama ini mendambakan saham Kobayashi Pharmaceutical langsung memusatkan perhatiannya pada Masayoshi Kobayashi. Saat ini, dia menelepon Masayoshi Kobayashi secara langsung, dan berkata begitu dia datang, "Tuan penjabat ketua hanya bertindak sementara, dan ketika keponakan saya Kobayashi Jiro kembali, saya akan tetap menyerahkan posisi ini kepadanya." Ito Yuhiko mencibir, dan berkata,
Saya berspekulasi bahwa Kobayashi Jiro tidak akan kembali. Anda, penjabat presiden, akan segera menjadi presiden resmi. Masayoshi Kobayashi diam-diam senang, tetapi dia tetap berkata dengan sangat jujur, "Ito Pak, untuk katakan yang sebenarnya, saya masih memikirkannya siang dan malam, dan berharap Jiro dapat kembali dengan selamat." Ito Yuhiko tersenyum dan berkata, "Tuan, saya ingin bekerja sama dengan Anda." Masayoshi Kobayashi buru-buru berkata, "Tuan Ito, tolong beritahu saya." Yuhiko Ito berkata dengan nada serius, "Saya selalu sangat optimis tentang prospek Kobayashi Pharmaceutical, dan Anda harus tahu itu, ya." Masayoshi Kobayashi dengan hormat berkata, "Saya telah mendengar tentang ini selama-lama, terima kasih atas pentingnya Kobayashi Pharmaceutical." Ito Yuhiko berkata lagi, "Saya selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Saya pernah mengobrol mendalam dengan Kobayashi Jiro sebelumnya. Sayang sekali dia menghilang tiba-tiba. Jadi saya hanya bisa melanjutkan masalah ini dengan Anda sekarang." Masayoshi Kobayashi buru-buru berkata, "Ini bukan masalah. Tapi saya tidak tahu bagaimana Anda ingin maju, Tuan Ito." Yuhiko Ito berkata, "Saya ingin pergi dengan Anda." Kobayashi Pharmaceuticals membuat satu kesepakatan, dan membuat dua kesepakatan dengan Anda secara pribadi. Masayoshi Kobayashi berkata, "Tolong beritahu saya." Ito Yuhiko berkata, "Kesepakatan dengan Kobayashi Pharmaceuticals adalah bahwa saya berencana untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals dengan penilaian dari $15 miliar AS. Kesepakatan untuk 30% saham di perusahaan farmasi." Masayoshi Kobayashi berkata dengan canggung, "Tuan Ito, penilaian Kobayashi Pharmaceutical saat ini mungkin lebih dari $20 miliar AS, dan harga yang Anda minta $15 miliar AS benar-benar sedikit rendah." Ito Yuhiko berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya akan membahas dua kesepakatan dengan Anda selanjutnya." Kemudian, Ito Yuhiko berkata lagi, "Yang pertama, asalkan karena Anda dapat memfasilitasi saya untuk membayar Anda 150, jika Anda berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical dengan penilaian $1 miliar, maka saya secara pribadi akan memberi Anda uang tunai $200 juta. Tranche kedua, selama Anda membantu saya memfasilitasi ini, saya tidak hanya akan memberi Anda uang tunai $200 juta, tetapi juga memperkuat posisi Anda di Kobayashi Pharmaceutical. Saat itu, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak peduli apakah Kobayashi Jiro akan melakukannya kembali atau tidak, Anda bisa duduk kokoh sebagai Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Meski keluarga Ito adalah keluarga papan atas di Jepang, bukan berarti Yuhiko Ito adalah orang yang dermawan. Ia selalu ingin mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical dan meraup untung dengan memanfaatkan kesuksesan Kobayashi Pharmaceutical, apalagi ia selalu ingin menjaga harga sahamnya serendah mungkin. Jika penilaiannya lebih dari $20 miliar AS, jika dia ingin membeli 30% saham, dia harus membayar setidaknya 6 hingga 7 miliar AS secara tunai. Namun, jika valuasinya bisa diturunkan menjadi 15 miliar AS, jika 30% saham yang sama diinvestasikan, hanya perlu membayar 4,5 miliar AS, yang bisa menghemat lebih dari 10 atau 2 miliar AS. Ketika Masayoshi Kobayashi mendengar ini, pikiran pertama di benaknya adalah bahwa dia tidak ingin membuat pembukaan sebesar itu untuk Yuhiko Ito. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan harga lebih dari 10 atau 2 miliar AS, yang merupakan jumlah yang besar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia dapat mengembalikan uang tunai untuk dirinya sendiri secara pribadi, dan memastikan bahwa dia akan duduk dengan kokoh di posisi ketua tanpa gangguan apapun, dia merasa sedikit terharu. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Tuan Ito, karena Anda telah mengatakan bahwa Anda sangat jelas, maka saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Jika Anda dapat mengembalikan saya $500 juta AS secara pribadi,
dan kemudian menjamin bahwa saya akan duduk kokoh di kursi ketua. Maka ketika saya mengadakan rapat nanti, saya akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi investasi keluarga Ito di Kobayashi Pharmaceutical. Ruang rapat Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Sekelompok besar anggota jaminan dari keluarga Xiaolin dan eksekutif perusahaan duduk dengan panik saat ini. Baru-baru ini, kecelakaan terjadi satu persatu di grup, yang membuat semua orang yang hadir sedikit gugup. Pertama, Presiden tua diracun dan meninggal secara tragis. Kemudian Tuan Muda tertua dicurigai meracuni ayah kandungnya, dan diburu oleh yang kedua Tuan Muda di seluruh dunia, dan dikatakan telah meninggal. Dan kemudian, Tuan Muda kedua juga menghilang, seolah-olah ayah dan anak dari keluarga Xiaolin telah menderita semacam hukuman ilahi. Namun, kegugupan adalah kegugupan, dan semua orang masih penuh dengan harapan untuk masa depan. Karena mereka belum dapat berpartisipasi secara mendalam dalam pengoperasian Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, apalagi ikut campur secara mendalam dan menikmati distribusi keuntungan Kobayashi Pharmaceutical, mereka selalu hanya memperoleh sedikit keuntungan. Ini berbeda sekarang, Masayoshi Kobayashi telah menjadi penjabat ketua. Dia telah berjanji kepada semua orang bahwa dia akan melepaskan setidaknya 40% dari keuntungan Kobayashi Pharmaceutical kepada semua orang. Jika itu dapat dipenuhi, setiap orang yang duduk di sini akan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 10 kali lipat. Saat ini, Masayoshi Kobayashi masuk ke ruang rapat dengan penuh semangat. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Dari sudut pandang semua orang, Masayoshi Kobayashi sekarang adalah dewa kekayaan semua orang. Setelah Masayoshi Kobayashi memasuki pintu, dia langsung menuju kursi ketua di ruang konferensi, dan semua orang berdiri dengan hormat. Saat ini, saya tidak tahu siapa itu, dan berkata dengan nada menyanjung, "Selamat datang, ketua." Semua orang kembali sadar, dan buru-buru berkata serempak, "Selamat datang, ketua." Masayoshi Kobayashi merasa sangat nyaman di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jangan panggil saya gelar, saya masih penjabat Presiden Kobayashi Pharmaceuticals. Jika kabar menyebar, orang luar akan bergosip." Orang yang pertama kali menyanjung berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Presiden, dalam benak kami, Anda adalah Presiden resmi Kobayashi Pharmaceutical." Berkata, "Secara pribadi, saya masih sangat berharap Tuan Kobayashi Jiro dapat kembali ke Kobayashi Pharmaceutical secepatnya mungkin dan mendapatkan kembali kendali atas Kobayashi Pharmaceutical. Sebelum dia kembali, saya hanya akan duduk di posisi ini dan mengelola perusahaan untuk sementara, bukan dia." Kata Ayo, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan serius, "Semua orang tahu bahwa farmasi Kobayashi sekarang menderita masalah internal dan eksternal. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa sebuah perusahaan di China bernama Jiuxuan Pharmaceutical meluncurkan Jiuxuan Weisan. Obat ini dikatakan jauh lebih efektif daripada Kobayashi Weisan kami, tetapi karena perusahaan memiliki kapasitas produksi yang terbatas, itu belum diekspor ke pasar Jepang kami." Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Ketua-ketua, saya akan berbicara dengan Anda melaporkan masalah ini. Anakku mertua pergi ke China minggu lalu dan mendengar tentang obat ini. Jadi dia membeli sebuah kotak dengan harga lebih tinggi. Saya mencobanya kemarin dan saya harus mengatakan bahwa obat ini lebih baik daripada Xiaolin Weisan kami. Ini lebih dari sedikit-sedikit lebih kuat." Masayoshi Kobayashi berkata, "Jika ini masalahnya, maka Jiuxuan Pharmaceutical kemungkinan besar akan menjadi musuh bebuyutan kita berikutnya." Setelah jeda, Masayoshi Kobayashi melanjutkan, "Selain itu, kemanjuran obat kami tidak dapat dibandingkan dengan itu. Jika ini terus berlanjut, produksi mereka akan terus meningkat, dan penjualan kami akan terus menurun. Jika Weisan Xiaolin dimakan oleh Weisan Jiuxuan di pasar global,
maka pendapatan kami akan kehilangan lebih dari setengah. Ekspresi semua orang penuhi. Lin, Kobayashi Weisan merupakan produk unggulan Kobayashi Pharmaceutical yang sebagian besar pendapatan dan keuntungannya ditopang oleh obat ini. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Jiuxuanwei, farmasi Xiaolin pasti akan mengalami kerusakan serius. Jadi, seseorang bertanya kepada Masayoshi Kobayashi, "Tuan Presiden, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu seperti ini, apakah Anda punya cara yang baik untuk menghadapinya?" Masayoshi Kobayashi berkata, "Ada cara untuk menghadapinya, yaitu, kita harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat, dan dengan cepat melakukan peningkatan menyeluruh dari produk kita saat ini. Jika Xiaolin Weisan kita dapat melampaui Jiuxuan dalam hal kemanjuran Weisan, pasar harus tetap milik kita." Penanggung jawab penelitian dan pengembangan berkata, "Guru, jika Anda ingin meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, Anda memerlukan anggaran yang besar. Apakah Anda mampu?" kata Masayoshi Kobayashi dengan lancar. "Ini yang akan saya sampaikan kepada Anda. Arus kas kami saat ini tidak terlalu baik. Basis produksi yang diinvestasikan di Osaka mahal, ditambah kerugian tak terduga sebelumnya. Akibatnya, dana yang dapat kami gunakan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sekarang kurang dari 50 juta dolar AS. Jadi ide saya adalah mengumpulkan sejumlah uang sesegera mungkin, setidaknya 1 miliar dolar AS, untuk meningkatkan laboratorium penelitian dan pengembangan obat kami." Ketika semua orang mendengar tentang pembiayaan, mereka semua duduk tegak, dan seseorang bertanya, "Tuan Ketua, apakah Anda memiliki mitra pembiayaan yang cocok sekarang?" Masayoshi Kobayashi mengangguk dan berkata, "Sebelumnya, Presiden Jiro Kobayashi telah membiayai." Semua orang mengangguk. Kobayashi Jiro selalu ingin mengambil investasi Ito Yuhiko, bahkan ingin menjadi menantu Ito Yuhiko. Jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan uang untuk menamai kompetisi sanda yang diikuti Ito Nanako. Poin ini sudah lama dilewati oleh Kobayashi Pharmaceutical, semua orang tahu. Bahkan, semua orang sudah mempersiapkan pernikahan antara Kobayashi Pharmaceutical dan keluarga Ito. Namun sayangnya, sebelum pernikahan resmi berjalan, Kobayashi Jiro menghilang. Semua orang mengira kerjasama dengan keluarga Ito juga akan terhenti karena hal tersebut. Namun tanpa diduga, Masayoshi Kobayashi kini akan memulai kerjasama dengan keluarga Ito lagi. Jadi, semua orang langsung tertarik dan bertanya dengan bersemangat, "Tuan Presiden, saya ingin tahu penilaian seperti apa yang bisa diberikan keluarga Ito kepada kita." Masayoshi Kobayashi berdeham dan berkata, "Tuan Yuhiko Ito dari keluarga Ito, bersedia untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical seharga 4,5 miliar dolar AS dengan penilaian 15 miliar dolar AS. Terhitung 30% dari total saham Kobayashi Pharmaceutical setelah investasi, penilaian 15 miliar dolar AS." Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berdiskusi. Awalnya yang dibicarakan Kobayashi Jiro dan Ito Yuhiko bukanlah harga ini. Saat itu, Kobayashi Jiro menyapa semua orang, dan valuasinya setidaknya 20 miliar dolar AS. Mengapa tiba-tiba diturunkan begitu banyak sekarang? Beberapa orang bertanya, "Tuan, kutipan keluarga Ito sebelumnya tidak terlalu rendah. Mengapa tiba-tiba menyusut begitu banyak?" Orang lain berkata, "Iya, setidaknya harus sekitar 22 miliar dolar AS agar cocok. Bukan, penilaian 15 miliar dolar AS hanyalah perampokan." Masayoshi Kobayashi terlihat sedikit jelek, dan berkata, "Anda harus mengerti, kami sekarang menderita masalah internal dan eksternal. Tidak hanya ketua yang menghilang tanpa alasan, yang lain Jiuxuan Weisan muncul di China. Jika kita tidak memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan modal saat ini, jika Jiuxuan Weisan membuat kita lengah, kinerja kita akan turun tajam. Apalagi penilaian 15 miliar dolar AS, bahkan jika itu adalah 10 miliar dolar AS, tidak mungkin mendapatkannya." Nyatanya,
Apa yang dikatakan Masayoshi Kobayashi itu benar adanya. Ada kesenjangan informasi tertentu antara Ito Yuhiko dan dia. Saat ini, Yuhiko Ito mengira Wei-san Kobayashi tidak terkalahkan di dunia, dan menangkap Kobayashi Pharmaceutical saat ini sama saja dengan mengejar kereta api untuk menghasilkan uang. Namun, Masayoshi Kobayashi dan anggota keluarga Kobayashi lainnya kini mengetahui keberadaan Jiuxuan Pharmaceutical. Mengetahui bahwa saat ini, di Tiongkok dan Jinling, ada Jiuxuan Wei-san yang sedang populer di Tiongkok. Efek obat dari Jiuxuan Wei-san ini jauh lebih kuat daripada Xiaolin Wei-san. Jadi ketika Masayoshi Kobayashi menyuarakan keprihatinannya, yang lain segera berubah pikiran. Tadi mereka merasa Kobayashi Pharmaceutical harus memiliki valuasi minimal 20 miliar, dan 15 miliar sama sekali tidak mungkin diterima. Namun kini mereka tiba-tiba menyadari bahwa masih ada orang yang bersedia menawarkan valuasi 15 miliar dolar AS, yang sudah sangat langka. Jika Jiuxuan Wei-san diizinkan pergi ke timur ke Jepang, penilaian Kobayashi Pharmaceutical akan sangat berkurang. Jadi, ketika semua orang menyimpulkannya, mereka segera mendukung keputusan Kobayashi. Masayoshi Kobayashi sangat bersemangat. Selama perjanjian ditandatangani dengan keluarga Ito, Kobayashi Pharmaceutical akan segera menerima suntikan modal sebesar 4,5 miliar dolar AS, dan ia juga akan menerima remunerasi sebesar 500 juta dolar AS. Dengan cara ini, Anda akan menjadi orang super kaya dalam waktu singkat. Adapun Kobayashi Pharmaceutical, meskipun bangkrut di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. 500 juta dolar AS hampir setara dengan lebih dari 50 miliar yen, yang cukup bagi saya untuk menjalani hidup dengan gaya. Maka, dia segera memberitahu Ito Yuhiko untuk pergi ke Kobayashi Pharmaceutical, mogok selagi setrika masih panas, dan langsung menandatangani kontrak. Setelah Ito Yuhiko mendengar kabar tersebut, dia sangat bersemangat. Dia merasa bahwa jika dia membeli Kobayashi Pharmaceutical dengan harga murah, dia setidaknya bisa mendapatkan penghasilan 3 atau 4 kali lipat di masa depan. Jadi dia membawa asisten dan pengacaranya dan langsung pergi ke Kobayashi Pharmaceutical segera. Karena kedua perusahaan tersebut berlokasi di dekat Ginza, Tokyo, dan berada di kawasan komersial paling makmur di Tokyo, jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya 10 menit perjalanan dengan mobil. Masayoshi Kobayashi sangat gembira, dan berkata kepada semua orang di keluarga Kobayashi, Tuan Yuhiko Ito akan segera datang untuk menandatangani kontrak dengan kami, dan segera setelah kontrak ditandatangani, 4,5 miliar dolar AS akan ditransfer ke rekening kami. Dalam hal ini ya, kita akan memiliki cukup kian. Mari kita tangani dampak Jiuxuan Pharmaceutical pada kita. Semua orang langsung berseri-seri dengan gembira. 4,5 miliar dolar AS memang angka yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, bahkan jika Kobayashi Pharmaceutical merugi 100 juta dolar AS setiap tahun, itu akan cukup untuk bertahan selama 45 tahun. Dengan cara ini, para eksekutif ini dapat bertahan di Kobayashi Pharmaceutical dengan aman. Bahkan jika Kobayashi Pharmaceutical terpukul, uang di pembukuan akan membuat mereka hidup nyaman selama bertahun-tahun. Saat ini, Yuhiko Ito berjalan keluar dari gedung perkantoran mewah keluarga Ito dengan semangat tinggi, dan masuk ke dalam sedan Lexus miliknya. Mengikutinya adalah 2 pengawal pribadinya dan seorang asisten-asisten ini adalah Koichi Tanaka yang pernah bersama Nanako Ito sebelumnya. Koichi Tanaka awalnya adalah orang kepercayaan Yuhiko Ito. Alasan dia mengikuti Nanako ke China untuk mengikuti kompetisi beberapa waktu lalu juga karena dia khawatir. Jadi dia meminta orang kepercayaannya untuk menemaninya sepanjang jalan. Sekarang Nanako Ito pulih dari luka-lukanya di Kyoto. Hiroichi Tanaka pergi ke China untuk mencari obat untuknya beberapa hari yang lalu tetapi tidak ada kemajuan. Jadi dia kembali ke Tokyo untuk melapor ke Yuhiko Ito, dan kemudian tinggal di Tokyo.
Selain limosin Lexus yang ditumpangi Ito Yuhiko, ada 10 pengawal di 2 kendaraan off-road Lexus, 1 di depan dan 1 di belakang untuk melindungi mobil Ito Yuhiko. Ketiga kendaraan itu membentuk konvoi dan melaju ke Kobayashi Pharmaceutical. Di dalam mobil, Ito Yuhiko terlihat sangat bersemangat. Dia menganalisis laporan keuangan Kobayashi Pharmaceutical dan penjualan pasar dalam 2 tahun terakhir, dan merasa prospek masa depan Kobayashi Pharmaceutical sangat luas. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berinvestasi saham. Oleh karena itu, menurutnya, menginvestasikan 4,5 miliar dolar AS dalam saham Kobayashi Pharmaceutical seperti menanam sebongkah besar emas di ladang ajaib, dan panen di masa depan setidaknya akan menjadi 15 miliar dolar AS. 15 miliar dolar AS, dikonversi menjadi yen Jepang, melebihi 1,5 triliun, dikonversi menjadi RMB, melebihi 100 miliar. Dengan kekayaan yang begitu besar, tidak ada yang bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Sementara Ito Yuhiko bersemangat, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan emosi, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Kobayashi Jiro, orang yang hidup baik. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia menghilang ketika dia menghilang? Koichi Tanaka juga tidak dapat mengetahuinya," dan berkata, sebelum misi berpartisipasi di final, Kobayashi Jiro datang berkunjung dan berkata bahwa dia harus pergi untuk melihat kompetisi misi, dan berharap untuk memberikan penghargaan kepada misi setelah final. Namun, Jiro Kobayashi tidak muncul pada hari final di lokasi kompetisi. Ia awalnya adalah pemberi penghargaan final, namun karena ia absen tanpa alasan, penyelenggara untuk sementara mengundang orang lain untuk menyerahkan penghargaan tersebut. Saya selalu merasa masalah ini agak tidak bisa dijelaskan, berpikir, sama sekali tidak mungkin dia melewatkan final. Ito Yuhiko menghela nafas, saya ingin merekrutnya sebagai menantu, tetapi saya tidak melakukannya berharap dia menghilang. Setelah selesai berbicara, ada sedikit kemurungan di wajahnya berkata, kondisi fisik Nanako tidak terlalu bagus sekarang, aku tidak tahu kapan akan kembali normal. Koichi Tanaka buru-buru berkata, "Tuan Presiden, saya telah meminta bantuan untuk menghubungi para ahli di Amerika Serikat. Mari kita lihat apakah kita dapat mengundang para ahli dari Amerika Serikat untuk datang dan memberikan konsultasi kepada wanita itu." "Ya, Yuhiko." Ito mengangguk dengan serius, "Kita harus mengundang ahli terbaik di dunia. Berapapun biayanya, saya tidak akan ragu." Tanaka Koichi bertanya lagi, "Tuan, bagaimana dengan Tuan Kazuki Yamamoto? Para dokter di Tokyo tidak berdaya tentang cederanya. Haruskah kita mengundang ahli dari Amerika Serikat untuk memeriksanya?" Ito Yuhiko melambaikan tangannya dengan sedikit jijik, "Lupakan saja. Orang yang tidak berguna, tidak ada gunanya menaruh terlalu banyak energi padanya. Jika dia memiliki beberapa keterampilan nyata, Nanako tidak akan terluka parah." Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, "Presiden tuanku, sebenarnya Tuan Yamamoto tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Alasan utamanya adalah pelatih lawan misi benar-benar terlalu kuat. Ito Yuhiko mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Tanaka, kamu mungkin salah paham dengan kata ampuh, izinkan saya memberitahu kamu, yang benar-benar ampuh bukanlah karate sama sekali. Tetapi ninjutsu dan onmyoji Jepang kita, itu hanya trik dan kesombongan palsu orang biasa." Koichi Tanaka bertanya dengan heran. "Tuan, apakah ninjutsu dan onmyoji benar-benar ada?" Ito Yuhiko berkata dengan acuh tak acuh, "Tanaka, ninjutsu dan onmyoji mereka semua adalah seni nasional Jepang saya yang besar. Terutama ninjutsu, bahkan orang barat pun terobsesi dengannya. Mengapa Anda masih mempertanyakannya, Koichi?" Tanaka berkata dengan canggung, "Tuan, saya telah ke kampung halaman ninjutsu beberapa kali sebelumnya. Kota Iga, saya telah melihat pertunjukan ninjutsu di sana beberapa kali, dan saya selalu merasa bahwa ninjutsu adalah kombinasi dari akrobat dan sihir, yang tidak memiliki arti praktis."
Ito Yuhiko mendengus dan berkata dengan sedikit sarkasme, "Kamu, katak di dalam sumur? Izinkan saya memberitahu Anda, ninjutsu yang sebenarnya sama dengan yang dikatakan dalam legenda, tetapi sekarang hanya ada sedikit yang nyata ninja, dan kebanyakan dari mereka diabadikan dengan hati-hati oleh keluarga teratas. Ini seperti senjata nuklir. Tidak ada keluarga yang akan mengambil inisiatif untuk mengeksposnya." Setelah itu, dia mencibir dan berkata, "Beberapa waktu lalu, generasi ke-6 dari Yamaguchi Gumi meninggal tiba-tiba secara misterius di istana pemandian air panas Hokkaido miliknya yang dijaga ketat. Apakah Anda mengetahuinya?" Koichi Tanaka segera mengangguk. Hampir semua orang di Jepang mengetahui tentang masalah ini. Dilaporkan di TV bahwa dia meninggal karena pendarahan otak. Pendarahan otak. Ito Yuhiko mendengus dingin. Itu hanya rumor dari dunia luar. Lupakan saja. Nyatanya dia mati di tangan Master Ninjutsu. Pada saat ini, Koichi Tanaka merasa pandangan dunianya telah ditumbangkan. Agak terlalu legendaris bahwa generasi ke-6 dari Yamaguchi Gumi yang terkenal mati di tangan seorang Master Ninjutsu. Namun, dia tidak berani meragukan perkataan Ito Yuhiko. Karena sangat mengenal karakter Ito Yuhiko, orang ini tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pasti. Jika dia mengatakan itu, pasti dia memiliki cara khusus untuk memastikan bahwa faktanya memang seperti yang dia katakan. Koichi Tanaka bahkan curiga ada Master Ninjutsu di keluarga Ito. Namun, dia dengan bijak tidak mengajukan pertanyaan lagi. Karena dia tahu bahwa ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh dia tanyakan, dan beberapa hal yang tidak boleh dia ketahui. Sebagai asisten keluarga Ito dan orang kepercayaan Ito Yuhiko, yang harus saya lakukan adalah melayani Ito Yuhiko dengan baik, menanyakan apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, dia berkata kepada Ito Yuhiko dengan sangat hormat, "Saya cuek, saya tidak menyangka Master Ninjutsu legendaris itu benar-benar ada." Ito Yuhiko mengangguk ringan, dan menghela nafas. Sayang sekali Master Ninjutsu pandai membunuh orang yang tidak terlihat, tidak pandai menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, Nanako tidak perlu menanggung begitu banyak rasa sakit. Lagi pula, dia menghela nafas, dia melambaikan tangannya lagi. "Jangan bicarakan ini, saya akan tiba di Kobayashi Pharmaceutical nanti. Setelah menandatangani kontrak ini, itu akan dianggap sebagai akhir dari kekhawatiran saya, dan Anda akan pergi ke Kyoto bersama saya besok. Saya ingin menyelesaikan urusan ini dan kembali ke Kyoto untuk menemani Nanako selama beberapa hari." Oke, saat ini, Ye Chen masih dalam perjalanan ke Kobayashi Pharmaceutical. Lagi pula bandaranya masih agak jauh dari Kobayashi Pharmaceutical, tidak senyaman Ito Yuhiko. Oleh karena itu, Takehiko Ito dan timnya tiba di Kobayashi Pharmaceutical selangkah lebih maju dari Ye Chen. Di ruang konferensi eksekutif Kobayashi Pharmaceutical, Masayoshi Kobayashi telah memerintahkan semua orang untuk tidak menyebutkan apapun tentang Jiuxuan Wei-san, dan mendapatkan uang dari keluarga Ito terlebih dahulu. Jika setelah keluarga Ito berinvestasi, mereka mengetahui bahwa Jiuxuan Wei-san tiba-tiba muncul, maka keluarga Xiaolin harus menyatukan kaliber mereka, dan jika mereka bertanya, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu, dan mereka akan meninggalkan hubungan itu sepenuhnya, untuk mencegah keluarga Ito datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pada analisis terakhir, hanya berpura-pura bodoh untuk mengelabui keluarga Ito. Ito Yuhiko tidak mengetahui hal ini. Saat masuk ke ruang konferensi, seluruh manajemen Kobayashi Pharmaceutical berdiri dan bertepuk tangan menyambutnya. Semua orang sangat menghormatinya, yang membuatnya merasa wajahnya sangat dihormati. Masayoshi Kobayashi bahkan menyerahkan kursi ketua di ruang konferensi, dan berkata kepada Ito Yuhiko, "Presiden Ito, silakan duduk Ito." Yuhiko mengangguk puas, duduk di kursi ketua, dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah selalu ingin mengunjungi kalian semua.
Tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok melihat kalian di sini hari ini. Kalian semua adalah talenta yang luar biasa, dan kalian memang pilar Jepang. Juga penuh kegembiraan, melihat Ito Yuhiko saat ini, benar-benar seperti melihat anak laki-laki yang menyebarkan uang. Saat ini, Yuhiko Ito berkata lagi, saya selalu sangat optimis dengan Kobayashi Pharmaceutical, dan saya sangat bersedia mendukung Kobayashi Pharmaceutical untuk maju lebih jauh. Jadi saya datang ke sini hari ini hanya untuk menandatangani perjanjian investasi dengan Anda. Mengenai saya niat investasi, Anda seharusnya tidak tahu, apakah Anda punya pendapat Kobayashi Pharmaceutical? Yuhiko Ito mengangguk untuk mencegah malam memiliki lebih banyak mimpi. Dia berkata langsung, ya, saya punya banyak hal baru-baru ini, dan saya akan meninggalkan Tokyo besok. Jadi mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Jika ada tidak masalah, saya akan segera memberitahu bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Masayoshi Kobayashi berseru, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Kita dapat segera menandatangani kontrak. Yuhiko Ito segera berkata kepada Koichi Tanaka di sampingnya, Tanaka, tunjukkan kontraknya untuk dilihat semua orang. Koichi Tanaka segera mengeluarkan beberapa salinan kontrak didistribusikan, dan dia memperkenalkan, semuanya, detail investasi telah ditulis dalam kontrak. Kami menghargai Kobayashi Pharmaceutical untuk investasi ini sebesar $15 miliar, dan kami berencana untuk berinvestasi $4,5 miliar dalam Kobayashi Pharmaceutical, memegang 30% saham. Jika Anda tidak memiliki komentar, kami dapat menandatangani kontrak sekarang, dan kami dapat mengatur pembayaran keuangan segera setelah penandatanganan selesai. Dan ternyata tidak ada syarat dan resiko tersembunyi, jadi mereka semua lihatlah Masayoshi Kobayashi dan minta dia untuk menandatangani kontrak secara langsung. Masayoshi Kobayashi juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat, maka dia segera menandatangani kontrak atas nama penjabat presiden dengan lambaian tangannya. Usai kontrak ditandatangani, Ito Yuhiko pun langsung memberitahu akuntan bahwa $4,5 miliar AS telah disetorkan ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Yang tersisa hanyalah anggota Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceutical mengajukan permohonan ke Departemen Manajemen Bisnis di Tokyo untuk secara resmi mentransfer 30% saham Kobayashi Pharmaceutical ke keluarga Ito. Masayoshi Kobayashi mendengar $4,5 miliar itu setelah uang dibayarkan. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak dapat menambahkan apapun. Saya berjabat tangan dengan Ito Yuhiko dan berkata, Tuan Ito, mulai sekarang Anda akan menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical kami. Ito Yuhiko tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu bisnis Anda. Operasi harian, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menjadi perusahaan farmasi top dunia, dan semua orang akan menghasilkan banyak uang bersama. Masayoshi Kobayashi buru-buru berkata kepada para eksekutif sekitar, ayo tepuk tangan bersama, sambut Pak Ito menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical. Semua orang tersenyum, bertepuk tangan satu demi satu. Pada saat ini, pintu ruang pertemuan tiba-tiba didorong terbuka. Ye Chen masuk terlebih dahulu dengan wajah kosong, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Semua orang langsung menatap Ye Chen, dan semua orang tidak bisa membantu. Tapi tercengang, siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Ito Yuhiko tidak mengharapkan seseorang masuk untuk mengganggu situasi saat ini, dan mendengus dingin, siapa kamu? Bisakah kamu masuk tanpa izin di sini? Ye Chen memandangnya dan berkata dengan ringan, orang tua, saya adalah pemegang saham utama dari Kobayashi Pharmaceutical. Apakah menurut Anda saya bisa masuk? Lelucon, Masayoshi Kobayashi berkata dengan dingin. Anda sama sekali bukan dari Kobayashi Pharmaceutical. Jadi mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemegang saham utama? Pada saat ini,
Tanaka Hao menoleh dan mengenali Ye Chen. Berseru, "Tuan Ye, kamu. Kenapa kamu di sini?" Melihat dia ada di sini, Ye Chen mendengus dan berkata, "Tanaka, kamu benar-benar dihantui. Bisakah aku bertemu denganmu di mana saja?" Ito Yuhiko buru-buru bertanya kepada Tanaka Koichi, "Tanaka, apakah kamu kenal dia?" Tanaka Koichi bergegas ke Ito Yuhiko dan berbisik, "Tuan Ketua, ini dia yang menghapus Kazuki Yamamoto." Tuan Ye Chen bersambung,